Pertama-tama saya mohon maaf karena saya terlambat cukup banyak, terlambat 1 jam. Saya itu melakukan perjalanan sebetulnya dari Demak mau langsung ke Jogja. Tapi ternyata semalam saya nyetir itu ngantuk. Karena dari Demak sekitar jam 1 saya baru bisa meninggalkan Demak. Kemudian mau masuk Solo, karena ke Jogja ya tetap harus lewat keluar tol Kartosuro. Nah di situ saya ngantuk, mulai dari di rest area Ungaran, saya parkir sebentar, berusaha istirahat, kemudian lanjut mau masuk Kartosuro kok ngantuk, parkir di rest area Boyolali. Nah itu kok bangunnya jam 4. Ya bangunnya jam 4. Akhirnya saya putuskan untuk ke Solo dulu, karena nanggung kalau langsung ke Jogja. Ke Solo dulu setelah subuh ya, selesai menjalankan yang harus dijalankan. Nawaitu rebahan sebentar, pasang alarm. Ya, alarmnya 2, alarm lewat handphone dan alarm lewat yang ada di rumah. Siapapun tolong saya dibangunkan. Alhamdulillah dibangunkan dan saya melek tapi merem lagi. Ya melek tapi merem lagi karena tubuhnya itu minta diistirahatkan. Sebab saya suka nyupir sendiri, nggak suka disopirin. Ya seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW suka nyupir sendiri, ya beliau suka boncengkan, ya, bukan diboncengkan. Itu ada kenikmatan tersendiri. Tadi berangkat pagi, alhamdulillah jalanan Solo Jogja lumayan padat, dan sekarang jam 10 kurang berapa menit nyampe di sini. Sekarang bicara, alhamdulillah masih ditunggu. Jazakumullah khairan. Sudah dikasih tempat, ya ditunggu. Minta maaf atas keterlambatan dan terima kasih atas kekuatan niatnya untuk sama-sama cari ilmu. Kawan-kawan dimanapun antum berada, saya mau ngomong apa juga belum paham. Tapi kalau lihat judulnya di belakang ini, ya generasi beriman siap membangun peradaban. Generasi beriman siap membangun peradaban. Itu temanya, cocok buat anak-anak muda. Tentunya Bapak Ibu guru sudah tidak muda lagi. Walaupun usia berapapun ya, Bapak Ibu guru ya, bukan saya. Kalau saya kan masih muda. Ya, walaupun usia sudah lewat pertengahan, menjelang 47 tahun. Tapi kalau anak-anak ini kawan-kawan usia baligh. Ya, usia baligh. Awal menuju kehidupan sejati, menjadi manusia yang bertanggung jawab di hadapan ilahi untuk setiap yang diperbuat, ucapan maupun gerak hati. Itu kalau udah masuk usia baligh. Nah saya sekarang mau ngomong apa? Cerita saja tentang perjalanan saya. Insya Allah jadi ilmu yang manfaat buat saya dan antum semua. Saya itu ayah ibu alhamdulillah secara ekonomi kepepet, keinjak. Jadi ada orang cuman kepepet, ini sudah kepepet keinjak itu. Artinya yo sudah pas-pasan ke planet itu. Orang tua saya yang membesarkan saya dengan penuh cinta. Tapi orang tua saya sejak kecil tidak pernah membisikkan ke telinga saya kalimat sekolah yang pinter buat cari duit gampang. Nggak ada. Belajar biar nanti cari duit mudah. Nggak ada. Atau kadang kalimat yang menyesatkan, yang pinter jangan kayak bapakmu. Masya Allah. Ini bapak pamer kebodohan di hadapan anak. Iya, bapak pamer kebodohan di hadapan anak. Ini kan sesuatu yang tidak mendidik gitu ya. Bagaimana anaknya akan kiblat sama bapaknya? Bapakku ngaku bodoh kok. Lah ngapain aku dengarkan nasihatnya? Ngapain aku dengarkan petunjuknya? Ini walaupun tampaknya bagus, tapi itu kalimat yang salah. Itu kalimat negatif. Orang tua harus punya wibawa di hadapan anak. Ya, orang tua harus menjadi panutan anak. Orang tua saya
Alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah membisikkan cari duit susah. Walaupun orang tua saya susah-susah cari duit. Ya, terbukti buka warung sate, dalam seminggu belum tentu ada yang masuk. Itu saya alami. Ya, karena Habib kok tahu, lah saya bagian juga nyuguhkan ke pembeli, ya, bagian nyuguhkan, ada yang beli gulai. Di antara pengalaman saya ada bule beli gulai. Ya, ada bule beli gulai. Itu saya waktu SMP di rumah kontrakan. Saya tawarin, maaf Pak, mau minum apa? Di situ justru saya disentil. Kamu tahu nggak saya lagi minum? Kok ditawarin minum? Saya sempat bingung. Nah, mana minumnya? Lah ini gulai ini kan cairan. Saya lagi minum. Kenapa ditawari minum? Masya Allah. Jadi bule super ngirit. Jadi dia beli paket hemat ya. Gulai nggak perlu nasi, nggak perlu air. Udah itu sekaligus minum. Tapi orang tua saya nggak pernah mengatakan jangan seperti ayah, jangan seperti ibu, rumah kontrak, hidup susah, bla bla bla. Nggak ada sama sekali. Dan nggak pernah ngomong kamu ya cari duit untuk kehidupan orang tuamu, bantu orang tuamu, harus sukses, harus punya duit banyak. Nggak ada. Yang ada yang disampaikan oleh orang tua saya adalah malam Jumat berangkat maulid. Malam Jumat ke masjid, berangkat maulid. Maghrib Isya, TV matikan, baca Al-Quran, Ratib Haddad, Ratibul Atos, baca itu, ya ngaji. Nah, alhamdulillah guru ngaji saya itu bukan guru-guru yang ngajarin ngaji. Kalau guru ngaji saya, guru-guru yang ngajarin ngaji, maka saya sedih sekali. Kenapa? Enak bener ya guru-guru ngaji itu ngajarin cuma sebentar, pahala seumur hidup. Karena setiap kali orang yang setelah itu diajarin ngaji, dia baca Al-Quran, pahalanya yang dapat adalah guru yang ngajarin ngaji itu. Alhamdulillah yang ngajarin ngaji saya ibu dan ayah saya sendiri. Ibu saya itu kalau ngajarin itu pakai turutan dia. Sekarang kan Iqra, apalagi itu namanya macam-macam ya. Ada amfilati ya, ada Iqra, ada macam-macam lah cara baca Al-Quran. Tapi ibu saya pakai turutan, asli turutan tuh. A, I, U, babi, bu, tati itu sama pakai apa namanya sunduk gitu ya, untuk apa nunjuk gitu ya. Itu yang indahnya luar biasa. Hasilnya alhamdulillah jadi novel atau Naufal bin Muhammad Al-Idrus yang sekarang ceramah di hadapan antum semua. Ini produk orang tua yang nggak pernah ngurus dunia anaknya, nggak pernah bisikan kata dunia kepada anaknya, tapi yang ada adalah rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid, ngaji solawat, ngaji solawat, ngaji solawat. Nggak pernah dibisikkan dunia, duit, nggak ada. Bahkan ketika saya udah seperti ini, saya mau beli tanah waktu itu untuk majelis. Harga tanahnya itu 7,7 M yang sekarang saya bangun untuk asrama santri putra. Harganya 7,7 M. Tidak punya uang sama sekali. Saya lapor ke ibu saya, "Mah, itu mau dijual 7,7 M. Mau tak beli?" Doakan, mintakan uang sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah ibu saya nggak pernah ngomong ojo ngawur, nggak punya duit, jangan aneh-aneh, nanti bayarnya pakai apa, kalau nggak kebayar bagaimana, uangnya dari mana, dan seterusnya. Padahal ibu saya yang ngerti, anaknya jualan buku, sedikit yang laku, banyak yang dibagi. Ya sedikit yang laku, banyak yang dibagi. Ibu saya ya tahu, ya saya ini ya penghasilannya ya buat bayar rekening listrik insya Allah habis. Ya insya Allah habis. Buat kasih jamaah pengajian makan roti dan nasi setiap Jumat malam Sabtu 1.000 orang lebih itu ya habis. Dari mana akan bayar 7,7 M? Ibu saya nggak pernah ngomong ojo, jangan. Dari mana? Yang ada adalah beli, insya Allah kamu dapat 10 M. Subhanallah. Jadi ngajari nggak takut. Dunia itu kecil. Punya Allah. Ya punya Allah. Almarhum ayah saya
Apalagi ya almarhum ayah saya itu nasihatnya banyak buat saya. Di antaranya satu, ini mungkin mau saya share buat teman-teman, terutama guru-guru ya. Ini penting dalam berdakwah, sederhana. Val, kamu nanti kalau ketemu orang bengkok, luruskan pelan-pelan. Tapi kalau kamu luruskan dia ngeyel, nggak mau lurus-lurus, bunderkan sekalian, biar gelundung. Itu maksudnya begini. Pernah enggak Bu ya atau Bapak, kita itu nasihatin orang tulus, pengen dia selamat, tapi orang yang ngeyel terus, bantah terus. Pernah enggak kita ngalami seperti itu? Ya, contohnya suami nasihatin istri yang ngeyel. Ada enggak yang model begitu? Atau istri nasihatin suaminya ngeyel. Ada enggak model begitu? Nah, itu kalau bahasa dibunderkan tuh, ya wes lah, sak senengnya hatimu. Yang penting hatimu seneng. Ya terserah terserah kamu, sak karepmu. Ya kamu yang betul. Oh iya kamu yang hebat, terus aku bodoh. Oh aku yang bener udah. Itu namanya dibunderkan, biar gelundung sekalian. Tapi tidak menimbulkan pertikaian dan permusuhan itu. Sampai nanti kita doakan biar sadar sendiri. Tunggu waktunya. Yang penting tetap bisa gelundung dia. Nggak teklek. Ya tidak Pak, tidak Pak. Nah, pernah saya itu sempat beberapa detik di hadapan ayah saya, beberapa detik saya mikir dunia. Detik ya, bukan menit. Karena malam Sabtu, sementara hari Sabtu harus gaji tukang yang bangun majelis, hari Sabtu harus bayar tukangnya saja kurang lebih 20 juta. Belum tagihan material yang harus dibayar Sabtu, total harus bayar 50 juta waktu itu. Sementara malam Sabtu nggak ada duit sama sekali. Biasanya saya nyantai-nyantai saja, tapi malam itu beberapa detik hati saya sempat gelek gitu. Karena ada setan masuk mikir, sesuk dibayar teko endi? Besok mau dibayar pakai apa, dari mana? Sempat mak gelek. Itu di depan ayah saya. Wajah saya ya senyum-senyum. Alhamdulillah wajah saya itu terlatih latihan senyum sejak dulu. Ya latihan, senyum itu harus latihan terus. Karena sedekah yang paling murah, nggak ngeluarin duit. Tabassumu gaya. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sodakoh. Ya ini sedekah yang buat saya paling gampang, nggak butuh ngeluarin duit. Ya cukup modalnya itu, ya buka bibir ya. Nanti akan jadi senyum semodelnya. Macam kan senyum ya tetap indah. Tapi ayah saya melihat perubahan di wajah saya. Itu loh Bapak. Makanya anak-anak, adik-adik sekalian, saya kalau mau anak-anak kok kayak tua gitu ya. Ya mas-mas ya, mas-mas atau mbak-mbak, jangan kamu kira orang tuamu tuh nggak paham kamu. Ya, yang lahirin kamu ya ibumu, yang besarkan ya ibu sama bapakmu. Jangan kamu kira nggak ngerti suasana hatimu. Itu yang paling paham itu orang tuamu. Tapi kadang-kadang kamu tertipu sama pria rambut gondrong. Begitu ada pria rambut gondrong atau rambut pendek, sok ganteng titik gitu ya, yang merasa bisa ngasih perhatian, kamu katakan, dia lebih perhatian kepadaku daripada orang tuaku. Orang tuaku yang melahirkanku pun tak pernah perhatian seperti ini. Ini anak kurang ajar nih. Ya ini anak durhaka, ini anak kurang ajar. Na'udzubillah min dzalik. Yang namanya orang tua itu yang paling paham anaknya, enggak mungkin enggak, paling paham. Ayah saya langsung ngomong begini, "Tidak usah kau pikiri." Pakai bahasa kudusnya itu, karena ayah saya kan dari Pati Kudus. "Tidak usah kau pikiri, jangan kamu pikirkan." Ya saya gaya-gaya itu bantah, namanya nggak pengen buat orang tua susah ya. Nggak dikira apa-apa kok bah. Nggak ada yang saya pikiri. Terus ayah saya ngomong kalimat satu dari kalimat Ibn Athaillah, "Iqta' bil yakin." Iqta' bil yakin. Ambil dengan keyakinan, jangan pernah meragukan. Yakinlah Allah akan ngasih kamu rezeki, yakinlah Allah akan bereskan urusanmu, jangan sama Allah. Selesai. Begitu ayah saya ngomong iqta' bil yakin, yang yakin jangan ragu. Itu berapa detik yang tadi ruwet, berapa detik hilang segera. Tuh, baru ngomong iqta' bil yakin saja diangkati saudara-saudara. Langsung dibuka gelasnya, diisi airnya. Kan subhanallah ya. Bener kan ya? Baru ngomong yang yakin Allah akan ngasih rezeki, ini
dikasih 2 pelayan untuk melayani saya. Ya, yang dari tadi pun belum jadi pelayan ya. Allah kemudian jadikan pelayan, khidmah, namanya khidmah, melayani. Ini kalau kita itu yakin sama Allah, Allah akan jadikan semua pelayan kita. Kan enak ya? Masya Allah, kita cukup menjalani kehidupan semua. Allah katakan dalam hadits qudsi, wahai dunia, ukhdumi. Wahai dunia, jadilah engkau pelayan untuk orang-orang yang melayaniku. Dan jadikanlah orang-orang yang melayanimu sebagai pelayanmu. Makanya orang kalau melayani dunia itu hidupnya capek, kesel. Kenapa? Diperbudak oleh dunia. Tapi orang yang melayani Allah, hidupnya enak. Kenapa? Karena dunia dijadikan budaknya. Ya, Allah menjadikan dunia itu budaknya. Sehingga hidupnya ya enak-enak saja. Iqta' bil yakin. Yang yakin. Wah, akhirnya langsung pede saya. Besok beres. Ya alhamdulillah. Ya besoknya ya selesai. Ya lunas dan enak, gak perlu pakai mikir. Cukup yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah yang ngasih solusi. Habib, ya Ustaz, yakin sih yakin, tapi gimana? Enggak, namanya nggak yakin itu. Masih nanya bagaimana, namanya nggak yakin. Orang yakin tuh nggak nanya bagaimana. Yakin nanti bagaimana, ya Allah yang urus. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika dibangunkan untuk Isra dan Mi'raj, Nabi SAW nggak nanya gimana ini nanti, berapa lama perjalanannya, apa yang mungkin bisa langsung balik, waktunya bagaimana, yakin saja kalau udah diurus sama Allah Ta'ala itu pasti the best. Suruh naik ke punggungnya buruk di kendaraan itu ya naik saja, nggak nanya destinasinya kemana, tujuannya kemana. Ya terus nanti kita mau perjalanan berapa waktu, bekalnya apa enggak, naik saja, yakin gitu. Ya hasilnya perjalanan yang luar biasa dan kembali dalam waktu yang super sangat singkat. Rasul menjelaskan SAW waktu perjalanan beliau hanya sesaat, seperti orang yang bangun dari tempat duduk kembali lagi tempatnya masih hangat. Berarti itu waktunya sangat singkat, tapi peristiwanya sangat banyak dan luar biasa. Nah, ikhwani rahimakumullah. Nah, orang tua saya begitu. Tidak pernah mengajarkan dunia. Yang diajarkan adalah akhirat. Yang lucu sekarang itu ada orang tua yang mengatakan jangan terlampau cari akhirat, nanti kamu lupa cari dunia. Ini ngeri. Anaknya suka pengajian, orang tuanya bingung. Kamu pengajian terus, nanti kapan cari duitnya? Masya Allah. Kalau kita ketemu orang cari duit terus, kita akan ngomong juga, kamu cari duit terus, nanti kapan masuk surganya gitu. Kok pikirannya duit terus gitu ya, kapan masuk surganya? 2 kalimat ini salah. 2 kalimat ini salah. Yang pertama, kamu cari akhirat terus, pengajian terus, kapan cari dunianya? Salah satu cara untuk mendatangkan dunia adalah menempuh sarana. Mau dapat ijazah SMA, SMU atau aliyah, syaratnya ya duduk di bangku sekolah. Kelas sekarang saya nggak tahu ya, tahunnya saya 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Sekarang kan kelas 7, kelas 8, 9, 10 gitu ya. Nah, pokoknya setingkat 1 aliyah, 2 aliyah, 3 aliyah. Nanti kalau udah ikut ujian, lulus baru dapat ijazah. Itu namanya nempuh syariat ya, nempuh sarana. Nah, sarana untuk mendapatkan kenikmatan duniawi yang paling utama adalah takwa. Bukan yang lain. Yang lain itu cuma sub. Ke pasar itu sub takwa. Ke toko itu sub takwa. Melaut itu sub daripada takwa, bagiannya. Sholat 5 waktu berjamaah, ini takwa yang sangat tinggi. Lihat wanita cantik maupun mbak cantik, menundukkan pandangan, itu takwa yang sangat tinggi. Lihat ini yang haram gak dilakukan, itu takwa yang sangat tinggi. Tahu ada majelis ilmu, hadir ikut untuk menyimak dan mempelajari, itu takwa yang sangat tinggi. Duduk mengajar seperti ini adalah takwa yang sangat tinggi. Apa janjinya Allah Ta'ala? Coba lihat janjinya Allah terkait takwa. Ini biar kita paham.
bahwasanya buat seorang hamba Allah sarana terbaik untuk dunia adalah takwa. Yang lain itu sub. Cuman nanti sub di sub lagi itu. Ya, sub di sub lagi. Tapi yang nomor satu takwa itu sendiri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, sepakat dari mulai kita SD, itu definisi takwa baik di dalam syariat Islam maupun dalam ilmu. Kalau dulu saya sekolah ada PMP. Ya, di PMP itu nanti takwa definisinya melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, itulah bertakwa. Dalam syariat Islam, takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, itu adalah takwa. Janjinya Allah kepada orang yang melaksanakan perintah Allah, diperintahkan bakti sama orang tua, bakti sama orang tua. Diperintahkan taat sama suami, dalam taat pada Allah, taat sama suami ketika disuruh taat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan nyayangi anak, gak boleh mendolimi anak, sayangi anak, gak dolimi anak. Ini takwa kepada Allah ta'ala. Ketika bermuamalah dengan manusia diperintahkan jujur. Ketika bermuamalah, ini namanya takwa. Ketemu orang lain diperintahkan kita merendahkan diri dan kita disuruh berakhlak mulia, itu namanya takwa. Dan seterusnya. Takwa itu banyak. Tapi intinya takwa, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya nomor satu di hati ini. Hatinya betul-betul yakin sama Allah, hatinya percaya sama Allah, hatinya iman sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah hatinya iman percaya sama Allah, ya nanti akan melaksanakan perintah, nanti akan jauhilah larangan. Contoh begini, ini ada kamera CCTV di kelas. Kalau siswa itu yakin itu kamera CCTV, maka dia pasti akan hati-hati. Betul ya? Tapi kalau dia nggak yakin itu kamera CCTV, itu paling cuman fake CCTV itu. CCTV bohong-bohongan itu. Itu nggak nyala CCTV-nya. Dia nggak yakin kalau itu CCTV, maka siswa akan kurang hati-hati. Mungkin dia akan semaunya sendiri. Jadi keyakinan pada ini CCTV atau bukan mempengaruhi tindakan. Ya, mempengaruhi tindakan. Baru CCTV, apalagi pada Allah Ta'ala. Orang yang yakin sama Allah Ta'ala, maka tindakannya itu mencerminkan nilai keyakinannya. Karena itu dikatakan al-iman yazid wa yankus. Iman itu pasang dan surut. Yazid bil ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Kalau mau tahu iman seorang itu lagi pasang atau lagi surut, cek saja. Kalau maksiatnya banyak, berarti imannya lagi turun. Kalau ternyata kurang maksiatnya, nambah taatnya, imannya lagi naik. Makanya kalau kita mau naikkan kekuatan iman kita dengan nambah taat, meninggalkan maksiat. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau sudah paham bahwasanya takwa itu sarana terbaik, maka janji Allah akan berlangsung padanya. Yaj'al lahu makhraja. Dia Allah yang akan turun tangan sendiri. Ya, yaj'allahu, bukan naj'allahu, bukan kami Allah akan memberinya, tapi dia Allah, artinya Allah akan ngurus langsung dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaj'allahu makhraja. Apapun kesempitan yang dia hadapi, apapun masalah yang dia hadapi, apapun yang mengganggu hidupnya, yaj'allahu makhraja. Dia Allah akan selalu memberikan jalan keluar untuknya, solusi untuknya. Sehingga orang yang bertakwa itu tak pernah hidup tanpa solusi. Kan enak ya. Punya utang belum bisa bayar, takwa, nanti ada solusi. Mau beli rumah nggak punya uang, takwa, nanti akan ada solusi. Mau cari istri kok belum dapat jodohnya, takwa, nanti akan ada solusi. Pengen A sampai Z, tapi kok belum dapat takwa, nanti akan ada solusi. Solusinya artinya apa? Yaj'allahu makhraja. Allah akan ngasih ide-ide. Makanya orang yang bertakwa itu kaya ide, gak pernah kehabisan ide. Kenapa? Idenya itu fresh, selalu segar. Dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidupnya nyantai, enggak kekurangan ide untuk hidup. Kenapa? Langsung dikirim Allah subhanahu wa ta'ala. Yaj'allahu makhraja. Gak cukup di situ. Ini bukti kalau takwa itu sarana untuk cari
cari duit, sarana untuk cari pangkat, sarana untuk cari kenikmatan duniawi ya. Kalau akhirat gak usah dibahas. Ya itu udah memang tempatnya orang yang bertakwa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita hidup di dunia, maka Allah juga ngasih benefit keuntungan di dunia ini. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia Allah akan memberinya rezeki dari arah yang gak pernah bisa dia perkirakan dengan alat perkiraan model apapun. Panggil tuh ahli apa Mas Seto namanya itu, kalau dari data kemudian bisa mengambil satu kesimpulan statistiknya, panggil ahli statistik. Itu Google tuh kan statistiknya bagus ya. Kita kalau pakai Google Map dulu perkiraannya sampai itu meleset 15 menit, meleset 20 menit. Awal saya pakai Google Map, bisa saya lawan itu Google Map. Artinya kalau dia bilang nyampe jam 10, saya bisa nyampe jam 9. Itu dulu ya. Sekarang mau melawan Google Map untung 5 menit itu susah. Untung 5 menit itu susah. Kenapa? Karena dia memperbarui data statistiknya tiap hari itu. Berdasarkan kebiasaan manusia yang lewat di jalan ini, tiap hari diambil statistiknya, ya diperhitungkan akurat, hampir tidak meleset. Semakin kesini hampir tidak meleset. Ini kalau ada komputer dan software apapun tercanggih di dunia, suruh meneliti rezekinya orang yang bertakwa, pasti berdos itu. Gak bisa. Kenapa? Allahnya udah nantang. Yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia Allah memberinya rezeki dari arah yang gak pernah bisa diperhitungkan oleh siapapun. Gaji sekian, anak sekian, yang sakit sekian, mestinya udah selesai, stres, minus. Nah, tiba-tiba kok justru surplus. Ya, tiba-tiba justru surplus. Ternyata tiba-tiba Allah perintahkan kepala sekolah, ya, kumpulkan dana dari teman-teman guru dan teman-teman siswa, kirimkan kepada wali murid yang lagi anaknya sakit. Subhanallah. Ini nggak ada di data statistik. Allah yang munculkan data itu tiba-tiba. Nah ini kehidupan orang yang bertakwa, nyantai, enak luar biasa. Saya lulus SMA Negeri 2 Surakarta. Mondok hanya 6 bulan plus 1 bulan percobaan. Jadi totalnya 7 bulan. Kok diterima sama Habib Anis di Solo untuk ikut ngaji bersama beliau di majlis beliau. Akhirnya ngaji bersama beliau sampai beliau wafat, kurang lebih 10 tahun. Subhanallah, yang model begini kok punya subscriber YouTube 750.000, kan yang gak masuk akal. Apa tuh yang dilihat dari saya? Ganteng ya, yang ganteng sih. Ngomong gak ganteng gak syukur nanti ya. Alhamdulillah kan dia gak ganteng. Ilmu ini yang di hadapan saya jauh lebih alim, lebih berilmu. Ya, kalau tim sukses gak punya tim sukses. Tim saya cuma Mas Seto nih, berdua nih. Ya, kadang beliau ada, kadang beliau nggak ada. Seringkali saya sendiri juga, makanya saya harus paham IT. Organisasi? Enggak. Saya nggak mau hidup berorganisasi. Kenapa? Wah, berarti saya kecil nanti jadinya, karena saya milik organisasi itu. Tapi saya miliknya Allah Ta'ala, dan saya umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya pengen organisasi saya adalah seluruh umat manusia, biar saya besar. Habib punya ini, enggak ada apa-apa. Habib enggak ada apa-apa. Nah terus kok tiba-tiba bisa sampai ke Man Jogja, bisa sampai ke Masjid Agung Demak, tiba-tiba sampai sana, sampai Hong Kong, sampai macam-macam lah. Ya, kok bisa begitu? Gimana caranya, Habib? Jawabannya adalah satu yang saya tahu, saya menggunakan sarana takwa yang namanya berbakti sama orang tua. Semua saya lakukan ini untuk menyenangkan orang tua saya. Biar bapak saya senang, ibu saya senang, lihat anaknya menyampaikan ilmu, enggak mikir yang lain. Karena saya niat nyenengkan orang tua saya, maka Allah senangkan saya. Maka Allah senangkan saya. Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang enggak pernah bisa dipikir oleh siapapun. Jangankan antum, saya kalau mikir rezeki saya sendiri pusing.
Kalau orang lain pusing cari rezeki, saya pusing memikirkan rezeki datang dari saya ini dari mana itu? Kok bisa? Ini bayar keperluan majelis dan lain sebagainya, 1 bulan minimal 200 juta. Nah, penghasilan nggak jelas. Ya, penghasilan nggak jelas. Tapi nggak minus ya? Nggak minus. Kok selesai ya? Dari mana itu? Nah, itulah Allah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya mau nanya sama pemirsa dan ibu-ibu guru yang ada di sini, tentunya ibu guru kan kebanyakan sudah menikah, punya suami ini. Ya. Nanya tapi nggak usah dijawab. Nanya nggak usah dijawab. Pilih mana? Suaminya rajin ke pasar atau suaminya rajin ke masjid? Pilih yang mana? Kalau buat saya kan dua-duanya betul. Yang rajin ke masjid ya betul, rajin ke pasar juga betul. Yang rajin ke pasar itu ya juga berjihad, mencari nafkah untuk keluarga. Yang rajin ke masjid ya dia lagi beribadah, mungkin punya pahala yang banyak agar nanti keluarganya hidupnya bahagia, dunia bahagia, akhirat. Ada yang salah enggak dengan keduanya? Enggak ada. Dua-duanya betul. Tapi kadang aneh loh. Ada istri itu yang komentarnya begini. Orang kok ke pasar terus, pengajiannya kapan? Ada enggak? Ada lagi istri yang komentar, orang kok ngaji terus, masjid terus, kapan cari duitnya? Sementara Ibn Athaillah mengatakan wal haqqu an tamkutha haitsu anzalak hatta anhu naqalak atau kama qala radhiyallahu anhu. Yang betul itu posisimu di mana, tekuni sampai nanti Allah yang mindah. Lah kalau emang jatahmu itu lagi disuruh rajin ke pasar ya rajin ke pasar, yang penting sholat jangan ditinggalkan, kan begitu. Kalau jatah mah rajin ke masjid ya rajin ke masjid, tapi upaya cari nafkah jangan ditinggalkan. Walaupun gak rajin ke pasar, tapi tetap cari nafkah. Sehingga kalau jadi istri, jawabannya harusnya bagaimana? Alhamdulillah dia rajin ke masjid, minimal nanti nunutnya ke surga gampang. Nunutnya ke surga gampang. Masa suami masuk surga istri nggak dicari? Suaminya jawab, iyalah ngapain saya cari kamu, di surga banyak yang seperti kamu. Ini suami kurang ajar ini ya. Ini suami kurang ajar. Enggak, maka semua mengatakan di surga itu semua bidadari cantik, tapi tak ada kecantikan yang mengalahkan kecantikanmu. Kecantikan bidadari mah lewat sama istri yang mencintai suami. Kan ikut sama suaminya senang. Kelihat istri ini suaminya rajin ke pasar, dia nggak akan ribet. Kamu kok nggak seperti yang lain rajin pengajian? Bu, saya mau nanya Bu ya. Ibu ngaji 1 hari 1 juz, bagus nggak? One day one juz, bagus nggak? Misal nih saya suami, maaf ya nih biar jadi contoh, saya suami. Terus ada istri, ya, mau saya ajak bicara. Alif Lam Mim, masih ngejarkan yang 1 juznya 1 hari. Sehingga saya suami nggak sempat bisa punya waktu ngobrol sama istri. Setiap kali mau diajak ngobrol, buka sebentar. Yang satu lagi, istri misalnya, saya seorang suami, ada seorang istri, nggak pernah ngaji, 1 huruf pun nggak pernah. Tapi suaminya pengen ngobrol langsung, ada apa sayang? Saya mau nanya, mas pilih istri yang model mana? Kedua ya. Karena ibadah tertinggi seorang istri bukan membaca Al-Quran di hadapan suami, tetapi melayani suami sepenuh hati. Kadang-kadang ibu-ibu tuh nggak jelas. Ngaji mas, wes meh mati ngaji. Ada enggak yang model begitu? Ada. Giliran masak, pembantu yang disuruh masak. Istrinya nggak masakan untuk suami, ngapain? Sibuk ngaji. Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha masak sendiri untuk Ali bin Abi Thalib sampai tangannya pecah-pecah. Itu nenek saya, sampai tangannya pecah-pecah, giling gandum sendiri pakai gilingan batu, mukanya berdebu, masya Allah, tiruan. Giliran ngaji, ini jalan ilahi, masak, wah ini mah kuliner, nggak syariah banget ini. Masya Allah, ya wedok model apa, nggak paham nih. Ini perempuan yang model begini, istri model seperti ini tuh gurunya siapa tuh loh, nggak jelas.
Kalau gurunya Habib, gurunya Kiai kan beda. Maghrib Isya ngaji. Ya, suami paham. Oh, ini jamnya ngaji. Maghrib sampai Isya. Padahal Isya yang ngeloni. Kan begitu. Oh, masa habis Isya ngaji. Lah kapan ngeloni lan dikeloni? Yang di sini kan sudah aliyah, Bu, sudah balik semua. Ya, yang di rumah juga. Nah, ini kadang aneh. Ngajinya dikencengin, tapi yang ini nggak dilaksanakan. Dari pagi sampai maghrib, tugasnya istri adalah melayani suami. Maghrib sampai Isya, waktunya zuhur, waktunya asar, waktunya subuh, ngaji yo di situ, kan selesai. Ini enggak, kurang kerjaan. Ya, satu hari satu juz, tapi suami dilupakan sepanjang hari. Ada enggak yang model begitu? Saya nggak bilang salah loh ya, orang ngaji satu hari satu juz. Kan maghrib sampai Isya selesai atau nggak selesai? Selesai, ambil waktu itu. Bu, itu calon ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya, adik-adik, jadi nanti bahagiamu itu bukan banyak ngaji, tapi engkau banyak melayani suami. Cukup satu ayat tapi tadarus bersama suami, itu lebih dicintai oleh ilahi Rabbi daripada ngajimu seorang diri. Oh iya. Boleh dicek ini ibu yang di sini dan bapak di sini, kapan terakhir kali tadarus sama suami? Ya. Coba nanti itu pemirsa yang di rumah di YouTube nih ya. Teman-teman subscriber atau penonton, kapan kamu terakhir ngaji semak-semakan sama istri? Ada istri itu yang kalau diajak ngaji sama suaminya nggak mau. Nggak mau aku ngaji sama kamu, nanti kamu salahkan terus. Jadi disalahkan suaminya nggak mau itu. Padahal yang asik itu kalau suami istri ngaji salah-salahan, betul kan ya? Salah mas, orang ngono. Jadi istri siap menyalahkan suami. Bagus, biar ngajinya semakin cakep. Suami siap menyalahkan istri. Sehingga sebelum ngaji masing-masing belajar agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca kalam ilahi. Itu kan cakepnya luar biasa. Alhamdulillah. Mas Seto udah bicara berapa menit saya? 37. Ini belum ceramah ya? Baru mukodimah, tapi ya jangan lama-lama, mukodimahnya kepanjangan. Saya berangkatnya dari jam 1 loh ya, nyampenya aja jam 10 tadi. Berangkatnya dari jam 1, cuman ada rest areanya banyak ya, rest areanya banyak. Nah, kenapa sekarang banyak anak muda, kalau nanti kita tes, ini pengalaman ya, ditanya rukunnya wudhu apa, nggak ngerti. Syarat sahnya sholat apa? Nggak tahu. Rukunnya sholat apa? Nggak paham. Kenapa sampai anak-anak muda yang seharusnya itu usia balik udah paham semua itu? Nah kalau nggak paham yang membatalkan sholat, berarti kalau sholatnya batal kan nggak paham. Kalau nggak paham rukunnya wudhu, berarti dia nggak ngerti wudhunya sah atau tidak. Kalau nggak paham yang membatalkan wudhu kan bisa-bisa dia buang gas, nggak paham kalau wudhunya batal. Maka setiap orang yang balik harus paham ilmu wudu, ilmu sholat dan semacamnya. Nah kenapa ini sekarang kok terjadi banyak generasi muda nggak paham? Jawabannya karena kita generasi tua nggak ngajarkan itu. Sibuk ngajari yang lain. Yang sibuk ngajari yang lain. Beda sama orang-orang tua dulu. Kenapa ya para kiai, para habaib, para guru itu kalau ngajar fikih ya, babnya nggak pernah ganti. Rukun-rukun wudhu, syarat sahnya sholat, yang membatalkan wudhu. Iya, ada santri itu yang kemudian rodok sok. Yai, kapan bahas ma'rifah? Kapan kita akan bahas mengenal Allah? Kok dari dulu wudhu, sholat, wudhu, sholat, wudhu, sholat. Jawaban kiainya, puncak mengenal Allah itu sholat. Puncak mengenal Allah itu sholat. Jadi kalau kamu udah belajar sholat, berarti kamu udah sampai ke puncaknya. Nah kalau kamu cuma belajar kenal-kenal tapi nggak pernah bersentuhan, ya aneh juga ya. Ya kalau cuma chat-chat nggak pernah ketemu kan nggak enak ya. Betul ya. Lebih baik chat-chat atau ketemu. Nah ini pelaku-pelaku saudara-saudara. Ya. Ketemu kan begitu. Nabi Muhammad SAW ketemu Allah Ta'ala ketika Isra dan Mi'raj, ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikasih apa? Dikasih sholat. Puncak ma'rifah adalah sujud di hadapan Allah
dengan betul-betul menjalankan aturan sholat. Karena itulah ibadah tertinggi pahalanya mengajarkan ilmu sholat, karena ilmu fardhu ain. Makanya para habib, para kiai, para guru gak bosan-bosan mengajarkan syarat sahnya sholat, karena itu pahalanya paling besar. Ini pahalanya menjalankan amanatnya Allah Ta'ala ketika Isra dan Mi'raj. Pahalanya paling tinggi, benefitnya paling banyak. Maka itu yang dikejar oleh para ulama. Anda mau pergi ke Al-Azhar di Kairo sana, mau pergi ke Tarim di Hadramut sana, atau ke Siwon, Anda mau ke Mekah, mau ke Madinah, nanti kalau belajar fikih, ya pasti ya babnya yaitu sholat wudhu, sholat wudhu, sholat wudhu. Yang dipelajari itu. Baru nanti ada pelajaran tambahan urusannya ilmu fikih muamalah, fikih ibadah, fikih muamalah. Karena itu yang paling penting. Sekarang banyak orang ngelamun Allah, tapi gak sholat. Ada lagi yang Masya Allah pintar ngelamun, dipanggil ibunya, nak, sebentar bu, Allah, nak, sebentar bu, saya lagi merenungkan Allah. Ini bukan merenungkan Allah, itu merenungkan setan dia. Karena jelas perintah Allah Ta'ala, kalau dipanggil sama ibumu, maka penuhi panggilan ibumu. Dipanggil ibumu, apa jawabannya? Allah. Allah. Itu setan lagi nyuruh kamu ucap Allah, biar kamu nggak dapat pahala besar mentaati orang tua. Ridhollah biridhol waliden. Nah kenapa nih sekarang banyak orang nggak belajar yang begini? Karena kitanya juga kurang ngajarkan yang begini. Coba itu kalau di masjid pengajian khutbah Jumat, babnya birrul waliden, jamaahnya ngantuk atau semangat? Kawan-kawan muslimin muslimat, jangan lupa ya, yang bekti sama orang tua. Bekti sama orang tua itu jalan ke surga dan sarana terbaik menggapai kebahagiaan dunia sampai ke surganya Allah Ta'ala. Jamaahnya antusias atau biasa saja? Biasa saja. Tapi begitu ustadznya pakai proyektor, ya, kemudian menjelaskan ilmu alam, ini ayatnya begini, hadisnya begini, ilmu alamnya begini, Masya Allah, semangat lihatnya antusias. Tapi yang dijelaskan semua bukan ilmu wajib. Itu ilmu mungkin mubah-mubah atau ilmu sunnah. Kita antusias, kenapa? Cocok sama nafsu. Cocok sama nafsu. Tapi yang bekti sama orang tua, yang wajib, kenapa nggak antusias? Karena setannya banyak. Ilmu sholat, Masya Allah, kalau diajar ilmu sholat, suruh ngapalkan coba rukun-rukun sholat. Ngapain sih zaman segini masih ngapalin rukun sholat? Gak tertarik. Kenapa terjadi seperti itu? Ya karena kita belum menjelaskan bahwasanya kamu mengapalkan rukun sholat itu pahalanya besarnya luar biasa, dan sholat itu jalan terbaikmu untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Terakhir itu belum selesai. Ini poin terakhir. Mumpung banyak anak muda di depan saya, sekarang saya tak gaya jadi anak muda. Boleh ya Pak Bu ya? Nah, kalian kan sudah tua, jadi saya bicara pada yang muda-muda ini. Kalau yang tua panggilnya kan bapak sama ibu, ya. Kalau saya kan lebih suka dipanggil Mas Novel. Mas Novel, biar masih muda ya. Atau Kak Novel gitu ya. Kalau panggil bapak, itu saya kalau ada orang manggil saya bapak, emang sudah tua itu? Nah, dijawab nggak nyadar apa itu. Mungkin yang jawab seperti itu. Begini anak-anak muda, termasuk guru-guru nih, walaupun panggilannya bapak kan dia masih muda. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ini suka gumunan. Bahasa Indonesianya gumunan itu apa? Hah? Keheranan, beda ya? Beda. Terheran-heran itu bukan gumun-gumun, bukan. Gumunan itu saya belum ketemu bahasa Indonesianya yang pas. Gumunan itu kita ini yang agak mirip ya, mungkin mudah terpesona. Ya, agak mirip ya. Mudah terpesona dengan sesuatu. Itu gumunan ya, gumunan. Coba kita cek. Di filmnya Marvel itu ada apa? Hulk. Ya, Hulk. Itu kan tokoh buatan, imajinasi ya, imajinasi, Hulk. Itu terinspirasi dari Buto Ijo.
Dulu mana? Huluk atau Buto Ijo? Buto Ijo. Berarti yang menjadikan Buto Ijo jadi film Huluk siapa? Marvel. Padahal itu asli Indonesia. Maka Indonesia jangan gumunan. Kita punya Huluk. Superman. Di barat gak ada Superman. Kita punya Gatot Koco. Dulu mana Gatot Koco sama Superman? Gatot Koco. Otot kawat balong mesti keringet gotri. Betul kan ya? Dulu Gatot Koco. Nah kemudian mereka berimprovisasi. Improvisasinya itu ya, kalau buat saya anak Indonesia dan Muslim insya Allah ya menyenangkan. Tapi kalau diteliti coba lihat Spider-Man, artinya apa itu? Manusia laba-laba. Laba-laba itu hewan atau manusia? Hewan. Berarti laba-laba lebih kuat dari manusia. Yang dipakai hewan lagi. Batman, lowo. Kok kurang kreatif ya? Lowo dijadikan kekuatan, laba-laba dijadikan kekuatan. Kurang kreatif. Kemudian kita lihat lagi di Jepang ada Doraemon. Betul? Ada Doraemon. Itu asli atau imajinasi? Imajinasi. Coba cek. Kenapa ada imajinasi yang namanya jendela Doraemon? Star Trek. Apa itu filmnya namanya? Star Trek itu sekarang? Apa Mas Eto? Saya kan nggak ahli film, kamu yang ahli. Anak-anak muda kan ahli film. Star Trek itu atau Star Wars. Iya, kalau dulu kan Star Trek ya, ada Star Wars. Pesawatnya itu kecepatannya cepat banget atau cepat biasa? Sekian warp ya. Bahasa kecepatannya juga beda. Terus di Star Trek itu ada satu ruangan bunder gitu, kalau kita masuk di situ di sini kling, bisa pindah ke tempat lain. Betul? Bisa pindah ke tempat lain. Ayo saya mau buka ini loh, mau buka matanya kita sebagai muslim ini. Ojo gumunan. Semua tadi yang saya sebutkan itu khayalan yang diadopsi dari kenyataan yang ada di dalam Islam. Mereka berkhayal, kita beriman. Itu bedanya. Beriman bagaimana? Star Trek tadi itu pindahkan satu benda ke benda yang lain disinari. Itu diambil dari Al-Quran. Yang mana Habib? Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ya minta tahta Balkis dipindahkan. Saat itu Ifrit pimpinannya jin yang terkuat mengatakan, kami akan pindahkan sebelum engkau berdiri meninggalkan tempat engkau mengajar. Nabi Sulaiman kalau mengajar alaihissalam itu kurang lebih 1-2 jam. Begitu disebutkan dalam tafsir. Artinya jarak hampir 1000 kilo itu bisa diambil dan dipindahkan. Di tengah pengawasan kerajaan yang sangat kuat tahta itu, Ifrit mampu kurang lebih 1-2 jam. Muridnya Nabi Sulaiman manusia biasa. Murid Nabi Sulaiman, bukan Nabi, bukan Rasul. Dengan santai, ya nggak perlu heboh, ya nggak perlu pakai wah, nggak, nyantai saja ngomongnya, mengatakan sebelum engkau buka penglihatanmu maka kursi singgasana itu sudah ada di hadapanmu. Saya mau nanya, cepet atau nggak cepet tuh? Cepet. Nah, di Islam ada, di Al-Quran ada. Karena bingung, nggak bisa buat alatnya, maka buat filmnya. Buat filmnya diimajinasikan, disinarin pindah. Padahal itu isi Al-Quran. Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dikasih kendaraan namanya buraq, kilat. Nah, kendaraan ini import, bukan kendaraan lokal. Kendaraan lokal warga bumi apa? Di masa itu onta, apalagi kuda, apalagi keledai, apalagi gajah, gajah. Kendaraannya itu di zaman itu untuk menempuh perjalanan darat. Nah, apa yang diberikan Allah Ta'ala? Apakah dikasih kuda yang bisa terbang? Nabi Sulaiman punya kuda yang bisa terbang. Habib, emangnya kuda terbang itu ada? Ada. Itu bukan khayalan. Di mana itu? Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Habib kok tahu? Dalilnya Sahih Bukhari.
Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bermain bersama teman-teman seusianya, saat itu main boneka. Sayyidatuna Aisyah itu punya lemari isinya koleksi boneka, tapi lemarinya cuma tembok, masuk ke dalam, kemudian ditutupnya pakai kain saja, sederhana luar biasa. Ketika Nabi SAW lagi berbaring di tempat tidur, kainnya itu kena angin tersingkap, terus lihat kok ada kuda ada sayapnya. Untuk menyenangkan istrinya, maka Rasul pun berbicara dengan bahasa yang sesuai dengan kesenangan istrinya. Istrinya senang boneka, Rasul bahas bonekanya. Itu kok boneka yang satu itu ada sayapnya. Apa itu? Sayyidatuna Aisyah menjawab radhiyallahu ta'ala anha, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mengetahui kalau Nabi Sulaiman itu punya kuda yang ada sayapnya bisa terbang? Nabi diam, tidak mengiyakan, tidak membantah. Itu namanya ikrar, takrir. Berarti memang betul itu ada. Kalau nggak ada, Rasul akan mengatakan, oh nggak ada, kamu berkhayal, kamu berimajinasi. Ya ternyata Nabi diam. Diamnya Nabi adalah suatu ilmu buat kita semua, bahwasanya itu betul-betul ada. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli alaihi. Ya, jadi kuda terbang nggak diberikan. Kendaraan Nabi Sulaiman alaihissalam, apa itu angin? Bergerak dengan sangat cepat, perjalanan 1 bulan bisa cuma sesaat. Bergerak dengan angin. Dibuat zaman sekarang namanya pesawat. Ya, jadi pesawat terbang difikirkan betul oleh manusia. Gimana caranya punya seperti Nabi Sulaiman? Tapi kalau mau punya seperti milik Nabi Muhammad SAW, nggak bisa. Kenapa? Karena kendaraan ini bukan cuma menjelajah bumi, tapi sampai ke angkasa, sampai ke surga, sampai ke neraka. Kecepatannya sangat tinggi, asalnya dari surga. Makanya dibuat imajinasi, buat pesawatnya Star Trek itu namanya apa itu? Ini anak-anak film ini tidak tahu. Alhamdulillah kalau jenengan nggak tahu. Ya itu pesawatnya, kecepatannya sangat tinggi. Imajinasi. Kemudian kalau kita lihat para wali itu bisa berpindah dengan cepat, mengikuti apa kata hati. Khatirul qalb. Jadi kalau misalnya hatinya pengen ke Mekah, langsung sampai Mekah. Hatinya pengen ke Madinah, langsung sampai Madinah. Hatinya pengen ke satu tempat, langsung sampai tempat itu. Itu para wali Allah. Mereka nggak bisa buat seperti itu. Maka digabungkanlah tadi, pakai alat, ya, disinari, imajinasi. Bisa pindah, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua ada di dalam Islam, nyata, fakta yang kita imani. Nah, kenapa kita sibuk dengan imajinasi? Kenapa kita sibuk dengan imajinasi? Lantas, apa yang aku ingin sampaikan? 5 menit insya Allah selesai. 5 menit insya Allah selesai, karena tepat kalau tidak salah ini 50 berapa saya tahu? 53 ya. Saya nggak bawa jam, jadi perkiraan aja 53. Habib nggak bawa jam, kenapa? Nggak suka saya sama badan saya ditempel-tempeli. Kasih cincin ya nggak saya pakai, sering saya kasihkan orang. Kasih jam ya ditaruh aja, nggak dipakai. Karena nanti kalau mati ya nggak dibawa. Repot ya, di dunia aja udah buat repot, nyopot gitu. Saya nggak nyaman gitu. Kalau butuh jam nanya aja sama orang, bisa kok ya. Jam berapa gitu ya, bisa nanya, atau menggunakan penglihatan. Karena di jalanan juga banyak jam. Di mobil ada jam, di motor sekarang juga ada jam. Sekitar penuh dengan jam. Ikhwani rahimakumullah. Yang pengen saya sampaikan, yang pertama, orang barat sibuk cari alien. Para pakar sibuk cari alien, melakukan berbagai macam penelitian demi yang namanya an alien. Betul tak betul? Tapi Anda lupa, Allah sudah menjelaskan, kamu alien. Kok alien cari alien kan ya lucu ya. Percaya enggak kamu alien? Hah? Kamu mirip sama gajah enggak? Enggak. Kamu mirip sama kuda enggak? Enggak. Saya mirip sama kucing enggak? Enggak ada kemiripan di antara kami, betul ya? Enggak ada. Kenapa? Nah, karena kami bukan berasal dari sini. Manusia itu bukan berasal dari bumi. Bahan bakunya dari bumi, tapi produknya produk langit. Manusia itu berasal dari langit, tinggal di surga, baru kemudian diturunkan ke bumi. Berarti kita dari antariksa sampai ke bumi di Nusantara. Berarti kita adalah alien yang didatangkan ke muka bumi, landing di sini. Makanya nanti kita akan take off kembali. Untuk take off, kita nggak bisa sendiri. Waktu mendarat kita dihantar, waktu take off kita juga akan dijemput.
Waktu mendarat ditiupkan di dalam perut oleh malaikat. Nanti waktu take off dicabut oleh malaikat Israil alaihissalam, diantarkan ke alam sana. Itu seperti itu. Kita ini alien. Itu yang pertama. Alien jangan cari alien. Kita bukan warga bumi. Kita pendatang di sini. Makanya kita bisa menguasai bumi. Kenapa? Karena kita yang tercerdas. Karena kecerdasan kita kecerdasan surgawi, bukan kecerdasan planet Mars, Jupiter dan planet lain. Sekarang kita ditakut-takuti. Nanti kalau ada makhluk dari planet lain, dia akan lebih canggih. Selalu film-filmnya membodoh-bodohkan manusia. Di luar sana ada yang lebih hebat dari manusia, ada yang lebih pintar dari manusia, ada yang lebih maju dari manusia, ada yang lebih bla 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 dari manusia. Padahal kita lah sebetulnya yang datang dari sana ke sini dan menguasai bumi, dan kita punya kecerdasan ilahi yang diajarkan langsung oleh Allah ke dalam hati Nabi Adam alaihissalam. Makanya kita bisa buat mobil dengan izin Allah, kita bisa buat pesawat dengan izin Allah, kita bisa buat motor dengan izin Allah, kita bisa buat kamera dengan izin Allah, kita bisa video call dengan izin Allah, kita bisa zoom dengan izin Allah. Semua ini ilmu, cuman angka biner 0 dan 1. Qul huwallahu ahad, gak ada angka biner 2, 3, 4, gak ada. 0 dan 1, 0 dan 1. Qul huwallahu ahad. Cuman dari angka biner itu maka semua ini ada. Ya, ini semua bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu ya baliknya yaitu lagi angka biner. Nanti kalau ditanya hukumnya apa, sebab akibat. Itu kalau orang mau belajar bahasa pemrograman. Sebab akibatnya apa? If then, if then, if then, if then. Jika maka, jika maka, jika maka, jika maka. Itulah syariat. Nah, Allah kasih kita ilmu sehingga kita bisa menguasai bumi. Nah, sedikit saja saya mau share. Nanti tolong direnungkan di rumah masing-masing ya. Nah, kalau Nabi kita Muhammad SAW, Rasul kita Muhammad SAW sudah pernah menjelajah bumi, bahkan menjelajah seluruh angkasa, bukan cuma planet Mars yang orang lagi heboh-hebohnya pengen ke sana. Rasul kita udah menjelajah angkasa, karena Nabi SAW itu punya penglihatan yang lebih hebat dari kamera manapun. Saya mau nanya, ada enggak kamera yang lebih hebat dari mata? Tidak ada. Kamera bisa nangkep matahari, ada enggak? Susah kan? Tapi mata kita ini bisa nangkep matahari, bisa nangkep rembulan, dan masuknya itu indahnya luar biasa. Ini mata ciptaan Allah ini dahsyatnya luar biasa, subhanallah. Nabi Muhammad SAW itu punya penglihatan di punggung, punya penglihatan di depan. Beliau bisa melihat 360 derajat. Penglihatannya 360 derajat. Maka ketika beliau Isra atau Mi'raj, beliau merekam semua yang dilihat, merekam semua yang didengar. Bisa kita bayangkan kekayaan ilmu yang ada dalam dada Nabi Muhammad SAW ini unlimited. Sampai ke surga, ke neraka, semua terekam itu. Di langit pertama sampai langit ke-7 terekam semua itu. Di Sidratul Muntaha terekam semua itu. Setelah punya data yang lengkap, Nabi kembali. Ini ya, saya mau bahas Isra Mi'raj dari sudut pandangnya anak muda. Setelah punya data yang lengkap, dulu semuanya lengkap, terus dikembalikan sama Allah ke muka bumi. Seorang manusia yang punya data jagat raya. Kamu pengen ngakses nggak? Kalau ada satu server menyimpan data kependudukan seluruh rakyat yang ada di muka bumi, siapa yang nggak pengen ngakses? Semua pengen ngakses. Sementara Nabi Muhammad SAW punya data seluruh yang ada di jagat raya, ada dalam hati Nabi Muhammad SAW. Pengen akses nggak? Makanya Rasul Muhammad SAW tahu kiamatnya kapan dengan izin Allah Ta'ala. Makanya beliau bisa sebutkan ciri-ciri kiamat kalau sudah dekat. Semua ciri-cirinya disebutkan. Kalau kiamat sudah dekat akan ada ini. Itu bukan perkiraan, tapi itu data yang nyata yang dihamparkan oleh Rasul SAW agar kita mengerti bahwasanya semua rahasia ilahi ada pada baginda Nabi SAW, sehingga kita jangan ikut yang lain, ikuti Rasulullah SAW. Beliau udah punya semuanya, beliau udah sampai ke surga, tapi ternyata apa yang diperintahkan? Sholat. Perintahnya sholat. Perintahnya apa lagi? Bukti sama orang tua, birrul walidain. Perintahnya apa lagi? Ta'at zaujaha, istri yang taat sama suami, istri yang taat sama suami. Perintahnya apa lagi? Siapa yang memuliakan wanita, berarti dia orang yang mulia. Siapa menghinakan wanita, berarti dia orang yang hina. Suruh muliakan istri, suami suruh muliakan istrinya. Itu ajaran Nabi SAW.
adalah rangkuman dari pengetahuan yang ada di jagat raya. Sehingga kalau kita pengen sukses, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukup Nabi Muhammad SAW, semuanya udah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan anggap kalau ngikutin ajaran Nabi itu seperti agamis. Enggak mas, ikutin ajaran Nabi itu orang yang paling modern, ikutin ajaran Nabi itu orang yang paling maju. Mohon maaf, semua kendaraan yang ada saat ini adalah keterbelakangan, ketertinggalan teknologi dari teknologinya para nabi dan para wali. Ini teknologi manusia yang belum kenal ilahi, tapi teknologinya wali dan nabi gak perlu dengan perantaraan benda-benda yang ada di sekitar ini, karena bisa menggunakan kekuatan yang udah ada dalam diri. Nabi Adam dilendengkan tanpa pesawat, gak ada pesawat melendengkan Nabi Adam dari jannah, ada? Diturunkan dengan pesawat ini enggak ada, tapi nyampe ke muka bumi. Nah ini kalau dikupas terus, nanti kamu akan semakin mengerti bahwasanya ajaran Rasulullah SAW adalah sarana untuk menyingkap rahasia kehidupan dunia maupun akhirat. Jazakumullah khairan. Pesan yang terakhir untuk diamalkan, jangan lupa bacalah haula wala quwata illa billah sebanyak mungkin, sedikitnya 1 hari 100 kali, karena ini ilmu yang datangnya dari langit ke-7, bukan langit pertama, bukan langit kedua. Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ke-7 ketika bertemu Nabi Muhammad SAW itu menitipkan pesan, salamku untuk umatmu dan sampaikan kepada mereka semua bahwasanya surga itu tanahnya subur dan tanamannya ada ucapan la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kita baca la haula wala quwata billah, kita dapat perbendaraannya jannah, kanzun min kunuzil jannah. Bayangkan ini kalau di surga ada gudang-gudang, terus kita diizinkan untuk buka gudangnya. Berarti yang kita ambil banyak atau sedikit? Banyak. Makanya orang yang pengen dapat banyak kenikmatan dunia, ya akhirat gak usah dibahas, karena udah pasti dapat itu. Kalau pengen banyak dapat kenikmatan dunia, lazimkan ini la haula wala quwata illa billah. Nanti kalau saya teruskan kalimat ini dijelaskan, maka pengajiannya sampai asar gak akan selesai-selesai. Ya, saya kan datangnya belakangan, tapi saya berangkatnya duluan. Jenengan berangkatnya duluan, ya, datangnya duluan. Tapi izinkan saya pulangnya awal mengalahkan Anda semuanya. Selesai dari majelis ini, seperti biasanya saya langsung masuk ke mobil, kemudian melanjutkan untuk setir, karena saya sore nanti harus ngajar di Solo di majelis saya insyaallah. Kemudian saya besok pagi harus sudah ada di pondok saya, karena guru saya menikahkan putranya ya dengan salah satu juga kerabat yang ada di sana. Jadi saya harus harus hadir, maka butuh segera bergerak. Mohon maaf kalau saya nggak bisa duduk-duduk lagi. Sudah saya cicipin, tadi tehnya enak, sudah saya incipin. Nanti terakhir airnya ini yang dihidangkan oleh 2 sahabat saya tadi, mau saya incipin, kemudian saya mau jalan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa la haula wala quwata illa billah. Itu adalah warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari langit ke-7 untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan membacanya kita bisa naik ke langit yang ke-7, dapat pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.